Oke, Bapak Ibu, balik lagi di channel YouTube saya ya. Ya, JNUID. Ya, channel YouTube ini membahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia ya, di IHSG tentunya. Ya, jadi saya juga ada grup Telegram ya. Grup Telegram namanya Pemahaman Saham. Bagi teman-teman yang mau join grup, silakan klik link yang ada di deskripsi YouTube ini ya. Klik aja, nanti akan diarahkan ke grup Telegram saya ya. Jadi setiap sore saya akan memberikan rekomendasi sore ya, untuk beli sore dijual pagi hari untuk besoknya ya. Cukup cuannya 1-3% saja. Itu disclaimer on ya. Dan ingat, pemahaman saham tidak pernah menerima titipan investasi dana apapun. Ya, hati-hati jika ada yang mengatasnamakan pemahaman saham itu 100% penipuan ya. Jadi kalau teman-teman mau search grup saya di Telegram itu ketik aja pemahaman saham tanpa spasi ya. Klik aja pemahaman saham, nggak usah spasi, nanti akan muncul juga grup saya ya. Oke, teman-teman, saya akan sedikit membahas IHSG kita hari ini ya. Sesuai analisa kemarin ya, sesuai analisa kemarin IHSG naik hijau ya. Ya, sesuai analisa kemarin. Tapi yang membuat sedikit galau dia ada sedikit gap ya. Ada gap di sini. 6046 ya sampai 6051 itu ada sedikit gap ya. Ini yang sedikit membuat galau sebenarnya. Tapi apakah IHSG akan langsung menutup gap ini? Saya rasa dia masih ada potensi untuk naik. Untuk Seninnya ya. Untuk Seninnya masih ada potensi naik ke 6080-an. Kalau berhasil break di sana, kemungkinan akan lanjut ke 6096. Ya, ini salah satu resist kuat. Ya, kemungkinan habis di sini, kemungkinan dia akan mentok lagi dan menutup gap yang ada di sini. Kemungkinan seperti itu ya. Ya, kemungkinan seperti itu. Jadi dia akan lanjut, kalau menurut saya ini analisa belum tentu 100% benar. Mungkin dia akan lanjut naik, habis itu bisa saja kepentok resisten dan kembali menutup gap kecil yang ada di sini. Ya, hari ini dia tanggung banget, dia sempat turun, tapi dia tidak mau menutup dengan sempurna, ada gap di sini. Ya, ada gap sedikit. Tapi apakah gap ini akan 100% ditutup? Belum tentu. Bisa saja dia terus rally ke atas IHSG kita. Semoga seperti itu. Tidak perlu ditutup, itu tidak wajib ditutup ya. Jadi jangan bilang ada gap wajib 100% ditutup, enggak. Ada gap-gap yang memang biasanya tidak ditutup ya. Jadi ini sebenarnya bukan masalah ya, di saat kondisi kita lagi eh, di Indonesia agak sudah PPKM atau apapun, IHSG kita masih positif ya, berarti masih oke. Ya, investor masih percaya dengan bursa Indonesia ya, masih oke, masih sangat oke. Jadi tidak usah terlalu panik. Oke, saya akan bahas rekomendasi saya yang kemarin tanggal 15 sore untuk dijual pagi ini tanggal 16, yaitu SSIA. Kita lihat apakah naik. Ya, bagi teman-teman yang mau dapat rekomendasi gratis itu bisa aja join ke grup saya. Ya, grup umum saya tiap sore saya akan memberikan menu gratis buy close. Ya, cuan dong. Ini cuan. Ya. Karena dia break di 462-nya sudah saya infokan kemarin. Jika break 462, dia akan lanjut naik. Ya, dia lanjutnya lumayan banget. Sudah cuan 2% lebih ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah jual ya sudah. Sudah cuan ya sudah. Ini masih sangat positif untuk ISP ya, masih kemungkinan masih akan lanjut. Paling tidak dia akan mengetes resisten di 478 sampai 482. Itu resisten dia ya. Salah satu resisten kuat SSIA di 482. Jadi saham ini masih positif ya, jika teman-teman masih hold ya, silakan hold. Batas toleransi penurunan sekarang ada di 468
Ya, jika turun 468 atau 466 itu boleh dijual. Karena teman-teman sudah cuan ambil di sini. Bagi yang sudah jual pun tidak masalah. Ya, cuannya secukupnya saja, tidak apa-apa. Tidak perlu dipikirin, yang penting cuan. Disyukuri saja, yang penting konsisten ya. Percuma Anda cuan-cuan besar, hari ini cuan 10%, besoknya minus 15%, ya sama saja. Ya, lebih baik saya cuan 1-2%, 1-2% setiap hari diakumulasi dalam sebulan, itu teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi bedanya orang yang sudah konsisten sama yang tidak, ya bedanya di situ ya. Hari ini cuan besar, besoknya rugi besar, cuan besar rugi besar, yang ngapain? Lebih baik saya cuannya 1-2%, 1-2% saja setiap hari, berusaha untuk konsisten. Kalaupun cut loss, tidak sampai hilang profit kita yang sudah kita dapatkan ya. Jadi total secara akumulasi dalam setiap bulan kita masih bisa cuan. Ya, oke. Hari ini saya memberikan menu buy close AGII. Ini sudah saya infokan di grup rekomendasi untuk ambil di 1600-an sampai di bawah itu. Ya, yang sudah dapat, sudah cuan, yang jual juga nggak apa. Apakah boleh diambil lagi? Boleh. Boleh. Resisten sekarang ada di 1700 sampai 1720. Itu salah satu resistennya. Jual secukupnya saja bagi yang ODT ya. 1-3% jual saja, nggak masalah. Bagi yang mau swing, dia sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi, tapi dia punya resisten di 2000. Cukup jauh ya. Masih ada potensi ke sana ya. Ada potensi untuk ke 2000. Dengan catatan wajib tembus 1750 ya. Dengan catatan tembus 1750. Batas aman Agi sekarang ada di 1630 sampai 1600 ya. Masih aman selama dijaga di area itu ya. Selama di atas 1600 AGI masih sangat aman ya. Dia masih sangat uptrend, turun masih koreksi wajar, kembali naik, nggak masalah. Selama dia masih uptrend tidak masalah. Jangan panik. Oke ya, jadi TP-nya secukupnya, batas amannya di 1600. Kalau yang tidak mau terlalu jauh, batas amannya di 1630 ya. Kalau sudah misalnya turun di bawah itu ya, kalau mau stop loss silakan, tapi saya memberitahukan selama di 1600 AGI masih aman. Santai saja. Oke, saya akan menganalisa 30 saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup pemahaman saham. Kita cepat saja ini ya, karena cukup banyak. Akra. Oke ya, ini oke sih. Tapi hati-hati ya, hati-hati kalau tidak bisa tembus di 3370-nya sampai 3380. Kalau sampai ke mentok itu, kemungkinan akan turun cukup jauh. Pertama, kalau dia masih di atas 3300 aman. Tapi kalau jebol 3300, potensi turun ke 3250 sampai 3200 ya. Kalau ditanya sekarang batas paling aman untuk Akra itu di 3300. Kalau dia masih di atas itu aman ya. Tapi kalau dia turun lagi, kemungkinan akan coba ke 3250 untuk Akra ya. Kalau ditanya masih uptrend, polanya uptrend dan punya resisten di 3380 ya. Kalau kepentok 3380 turun, hati-hati. Kemungkinan akan uji support di 3300. Lanjut ke Pigas. Ya, Pigas mencoba rebound tapi masih kepentok resist ya. Dia masih ada kepentok resist di 1020. Akan lebih bagus jebolin dulu 1020 baru oke. Kalau ditanya support kuatnya sekarang ada di 990
Ya, itu salah satu support kuat untuk Pigas sekarang. Resisten di 1020. Akan lebih bagus kalau jebolin dulu 1020. Itu akan lebih bagus. Tapi sudah ada tanda-tanda sih untuk mencoba rebound untuk Pigas. Semoga ya rebound. Lanjut ke ESA. ESA juga sudah kita bayar tadi di bawah 400 ya, 396. Saya masuk. Sudah diinfokan juga ke grup rekomendasi tadi. Sudah cuan closing. Apakah bagus? Bagus selama di atas 400, bagus. Potensi naik pertama ya tembusin dulu 408-nya. Kalau 408 nggak tembus ya dia akan pentok lagi ke 400 uji support. Kalau dia lanjut tembus 408 itu baru akan menarik, kemungkinan akan ke 412 sampai 420 ya. Ya, jadi dia wajib dulu tembusin 408-nya. Kalau tidak tembus ya kepentok turun lagi ke support di 400-nya ya. Itu supportnya. Jadi kalau dia lanjut ya bisa ke 420 untuk ESA. Selama masih dijaga di 400. Toleransinya di 39 masih oke selama 390 sebenarnya. Tapi kalau kejauhan ya toleransinya di bawah 400 saja. 396, 398 ya udah. Tapi masih oke sih. Baru uptrend. Baru mulai uptrend untuk ESA. Lanjut ke JRX. Ya masih sideways di bawah sih. Saya masih kurang ini ya. Support ada di 500, 505, resist ada di 500. Sekarang ada di 535 sampai 550 untuk sekarang resisten. Kalau ditanya support minornya sekarang ada di 515. Tapi support kuat ada di 500 untuk JRX. Posisinya masih sideways di bawah. Lanjut ke AGRS. Sideways ya. Sideways di support kuat sekarang ada di 220. Resisten 2 sekarang ada di ini agak ini agak deket jadinya. 234 ya. Jadi support kuat ada di 220. Resisten terdekat ada di 230 sampai 234 untuk AGRS. Sideways, masih sideways di tengah-tengah. NATO. Kepentok resisten di 530. Mungkin akan menguji support di 500 sampai 505. Ya. Masih sideways untuk NATO. Masih kurang menarik kalau menurut saya sih. Lanjut ke LPPF. Kemungkinan akan coba rebound. Paling tidak sekarang posisinya ada di 250, akan coba ke 2200 sampai 2250 ya. Kemungkinan akan coba ke sana dulu untuk LPPF. Kalau ditanya masih bagus, masih oke lah selama dijaga di 2120-nya ya. Selama dijaga di 2120 LPPF masih ada potensi untuk rebound ke atas. Ya. Masih oke selama masih dijaga di atas itu ya. Tapi kalau jebol, apalagi jebol 2100, hati-hati. Lanjut ke MLPL. Sideways,
kurang menarik, sudah kurang bagus sih kalau menurut saya ya. Kalau dia tidak tembus 700 masih nggak terlalu menarik menurut saya kalau untuk sekarang. Kalau ditanya support sekarang ada di support kuat ya, ada di 650 sampai 660. Resisten ada di 690 700. Posisinya sekarang sideways. BRMS. Ya, turun lagi ke pentok resisten di 105. BRMS kepentok resisten di 105. Mungkin akan menguji area support di 96 98 ya untuk BRMS. LPKR ada support kuat ya, support kuat di 140 ya. Kemungkinan akan coba naik ya, akan coba naik ke resistnya ada di sekarang ada di 148 sampai 150 ya. Selama dijaga di 140 mungkin dia akan masih bermain di area itu untuk LPKR. Kalau ditanya bagus, ini posisinya downtrend ya. Jadi hati-hati jika jebol 140, lebih baik dibuang. Tapi selama masih di atas 140 ya, kalau buat teman-teman yang nyakut ya belum saatnya untuk average down, belum saatnya karena ini posisi masih downtrend. Kalau untuk copet-copet ya mungkin bisa. LPKR lanjut ke GGRM. Oke, lanjut ke GGRM. GGRM support di 40.000. Ya, kalau jebol hati-hati. Kalau jebol support 40.000 hati-hati. Kemungkinan akan cukup dalam turunnya ke 38, ke 37 ya. Jadi support kuat sekarang ada di 40.000. Posisinya mungkin akan tes support 40.000, kalau basi mantul akan ke 41.000. Ya, akan lebih menarik kalau dia bisa naik lagi di atas 41.000 untuk GGRM. Oke, lanjut ke Antam. Antam masih oke selama dijaga di 2.600 sampai 2.550. Masih oke, masih uptrend. Resisten sekarang ada di sekarang dia break di 2620. Resisten ada di 2650 sampai 2670 untuk Antam. P1. Lanjut ke P1. P1 mencoba rebound ya, ada support kuat di 404 ya. Kemungkinan akan coba tes resisten lagi di 416 ya. Untuk P1. Posisinya sideways di bawah. Lanjut ke JPFA. Tapi menurut saya P1 ini sudah boleh-boleh dikoleksi lah. Kalau menurut saya ya, batasi resiko di 400-nya. Kalau mau coba koleksi untuk P1. Oke, lanjut ke JPFA. Sideways di bawah. Support kuat di 1620. Resisten sekarang ada di 1700 ya. Masih sideways di bawah. Lanjut ke BRIS. BRIS oke lah, masih oke. Resisten ada di 2500. Sekarang masih aman selama di atas 2350.
Sen. Masih oke selama dijaga di 260. Resisten sekarang ada di 270, 276 untuk Sen. Nobu. Masih oke selama dijaga di ntar ini 1700 ya. Ya masih oke lah, ini masih oke selama dijaga di 1700 masih sangat oke. Untuk Nobu, selama dijaga di 1700 masih oke, resisten ada di sekarang ada di 1800 sampai 1855 untuk Nobu, masih oke. MSIN. Gorengan. Kalau tanya support ada di 490, resisten ada di 540 sampai 545. Masih oke lah, selama dijaga di atas 500-nya masih oke untuk MSIN. Grafik. Sudah mulai downtrend ya, sudah mulai turun. Support kuat ada di 153. Semoga mantul. Kalau tidak mantul akan tes support di 150. Resisten sekarang ada di 158, 160. Akan lebih bagus kalau bisa naik lagi di 158 untuk Bevik. Arto. Atau oke, uptrend, sangat uptrend. Kita lihat resistennya, tidak ada resisten, awan-awan ya. Kalau ditanya resisten ya hati-hati, ini sebenarnya hati-hati. Ya, hati-hati, ini sudah sangat uptrend. Biasanya akan koreksi dulu. Ya, kalau ditanya resistennya ada di 16.000 lah. Ya, kita bulatkan 16.000. Untuk Arto, batas amannya 15 15350 ya. 15.350 itu batas aman untuk Arto. Kalau ditanya uptrend, sangat uptrend. Kalau sudah punya, kawal saja. Lanjut ke Dimas. Sideways di bawah, support kuat ada di 190, 192, resisten ada di 195. Bentar, resisten ada di 197 sampai 200. Akan lebih bagus kalau bisa break di atas 200. Itu akan lebih bagus untuk Dimas. Lanjut ke Era. Era, kok tulisnya gini? Ini sebenarnya Era. Sudah downtrend ya, sudah downtrend, Era sudah downtrend. Kalau ditanya support kuat sekarang ada di 570 sampai 565. Ya, itu support kuat yang sedang dibuat Era, sideways di bawah. Resisten ada di 600. Lanjut ASII. Harus ada jebol dulu ya, paling tidak jebol dulu. Resisten ada di 4920 sampai 4950. Itu akan lebih bagus buat ASII. Kalau tidak akan turun lagi, uji support di 4.800 untuk ASII. Oke, lanjut. PKPK. Kepentok resisten di 67, 68 itu resisten. Support kuat ada di 62 ya. Kalau masih di atas 62 mungkin dia akan masih bermain-main di area itu. Itu salah satu support kuat PKPK.
BMHS. Ya, kalau ditanya support, BMHS support ada di support kuatnya ya. Satu support kuat BMHS di 92 925 ya. 925 sekitaran harga itu resisten ada di sekarang resisten ada di 1040. Kalau support minor sekarang ada 980, tapi support kuat ada di 925 untuk BMHS. Kalau ditanya bagus, ya semoga dia masih bagus karena dia lagi buat best. Ya. Lanjut ke prim. Down trend. Ya, prim down trend. Hati-hati sampai jebol lagi ya. Paling tidak jangan sampai jebol di 390-nya ya. Jangan jebol lagi, hati-hati. Kemungkinan melorot cukup dalam ke 370 ya untuk prim. Ya downtrend lah. Ini kurang naik tinggi, turun ARB. Lihat, ini saham-saham gorengan. Hati-hati, main cepat saja, jangan disimpan. Untuk saham-saham gorengan jangan disimpan. Cut loss ya cut loss. Jangan disimpan, nanti kejadian seperti ini habis modal teman-teman. Buang saja kalau memang sudah tidak bagus, buang saja. Lebih baik minus 5%-an daripada harus hilang 20%-an. Untuk balikan lagi sulit ya. Apalagi gorengan itu naik cepat, turunnya juga cepat ya. Jadi kita mainnya harus cepat, jangan lelet. Apalagi disayang-sayang habis modal kita. Lanjut ke kipas. Kipas. Sekarang pas di support kuat. Ya, pas di support kuat 59. Toleransi turun ya 58 lah. Kalau jebol itu hati-hati. Ini semoga mantul ya. Paling tidak harus naik di 60-nya sampai resisten kuat di 61, 62. Itu resisten kuat kipas. Posisinya sideway. Lanjut ke MTPS. TPS juga sideways sekarang ya, posisinya lagi sideways. Support ada di 130. Resisten ada di sekarang ada terdekat di 136 ya. Sampai 140. Ya, akan lebih bagus kalau bisa naik lagi di atas 140, itu akan lebih bagus untuk MTPS. Lanjut ke Timas. Masih oke selama dijaga di atas 264 ya. Masih oke selama dijaga 264. Resisten sekarang ada di 296 sampai 300 ya. Jadi ya model-model ya gorengan tapi tidak terlalu gorengan untuk Timas. Ya masih oke lah, masih oke. Apalagi sekarang masih ditahan di atas 280. Masih ada potensi, paling tidak harus coba resisten lagi di 296 sampai 300-nya untuk Timas. Lanjut yang terakhir BBHI. Masih ada 2 rupanya. Harusnya BBHI terakhir ya, masih ada BBRI. BBHI ya, BBHI ada resisten di 3.000-nya. Support ada di 2.600 untuk sekarang. Ya kalau ditanya masih bagus ya sekarang ya dia sedang membuat base ya. Masih membuat base selama di atas 2.600 ya coba aja hold. Tapi kalau sudah di bawah itu hati-hati. Resisten ada di 3.000 untuk BBHI. Terakhir BBRI.
Ini agak susah dibaca jadi BBHI karena dia stock split ya. Jadi chartnya agak keganggu, ngebacanya keganggu untuk BBHI. Oke, untuk BBRI masih oke. Masih oke, paling tidak ya, paling tidak kalau bisa break di atas 3.900 itu lebih oke untuk BBRI. Sekarang dia ada resisten di 3870. Kalau tidak bisa jebol, kemungkinan akan tes lagi support di 3.800. Ya, dia sekarang mencoba rebound tapi belum sempurna, belum konfirmasi untuk uptrend. Untuk BBRI belum konfirmasi ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga selalu cuan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oke, salam cuan.